Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Bacaan penangkal sihir maupun untuk yang sudah terkena sihir apa saja Habib? Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Bacaan penangkal sihir dan untuk orang yang sudah kena sihir. Bacaannya apa? Mudah. Ya, sudah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dua surat ini secara khusus juga turun untuk menangkal sihir dan menjadi obat bagi orang-orang yang terkena sihir. Dan kita disunahkan untuk membacanya di pagi hari, di sore hari, ya, di malam hari ketika akan tidur, yaitu surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ya, surat Al-Falaq dan An-Nas dibaca biasanya 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Ini surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dikombinasi dengan surat Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tapi kalau suratnya secara khusus untuk penangkal sihir dan hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut, maka surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Ya. Maaf, surat Al-Falaq dan An-Nas ya. Surat Al-Falaq dan An-Nas dikombinasi dengan surat Al-Ikhlas. Jadi 3 surat ini 3 serangkai yang tidak terpisahkan. Jadi kalau kita baca ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Meskipun surat yang diturunkan untuk menangkal sihir dan mengobati sihir Al-Falaq dan An-Nas. Ya, saya ulangi ya. Al-Falaq dan An-Nas, tetapi kombinasikan dengan surat Al-Ikhlas. Insyaallah cukup jelas. Makasih untuk yang bertanya tadi. Kemudian dari sahabat kita yang lain. Assalamualaikum Habib Novel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu pula antum semuanya. Habib, saya menanyakan, apakah kita boleh baca Al-Qur'an melalui HP walaupun di rumah? Waalaikumsalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah baca Al-Qur'an melalui HP walaupun di rumah? Jadi membaca Al-Qur'an itu ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, membaca Al-Qur'an dengan menghafal. Jadi hafalan ya. Membaca Al-Qur'an dengan hafal. Jadi bacanya hatinya yang dibaca. Kemudian membaca Al-Qur'an dengan mushaf. Melihat mushaf. Nah, untuk melihat mushaf ini, maka dengan perkembangan zaman muncullah aplikasi-aplikasi Al-Qur'an dalam bentuk digital, baik itu PDF Al-Qur'an maupun aplikasi Al-Qur'an. Jadi ada yang aplikasi, ada yang PDF Al-Qur'an. Lantas, bolehkah kita membaca Al-Qur'an lewat aplikasi tersebut? Bolehkah kita baca Al-Qur'an lewat PDF Al-Qur'an? Jawabannya adalah boleh. Ya, dimanapun dan kapanpun boleh. Tentunya dengan adab-adab yang berlaku, aturan yang berlaku. Pendapat yang terkini dari para ulama, bahwasannya ketika aplikasi Al-Qur'an itu dibuka, ketika PDF mushaf itu dibuka, maka hukumnya sama persis dengan mushaf Al-Qur'an. Artinya kita ketika memegangnya harus keadaan berwudu, ya meskipun ada pendapat yang lain. Ketika memegangnya dalam keadaan berwudu, membacanya dalam kemudian memegangnya juga harus dengan mengangkat tinggi, ya jangan diletakkan di lantai, jangan ditaruh di bawah, diangkat tinggi, karena ini mushaf ya, berubah menjadi mushaf ketika kita buka aplikasinya atau PDF-nya. Hanya saja ketika aplikasi itu ditutup, maka dia berubah menjadi tablet lagi, berubah menjadi handphone lagi, smartphone. Nah, ketika berubah jadi smartphone, maka hukum Al-Qur'annya sudah tidak terkait ya dengan handphone itu sendiri. Itulah yang membedakan mushaf dengan aplikasi. Karena itu tetap kita diutamakan membaca mushaf, karena mushaf tidak pernah berubah bentuk. Nah, kalau kita lagi di rumah ataupun di kantor atau dimanapun, kalau memang mushaf ada ya ambil mushaf, buka mushaf. Karena mushaf tentu berbeda dengan aplikasi. Mushaf berbeda dengan PDF ya. Karena mushaf memang hanya khusus diperuntukkan untuk Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an, bukan aplikasi. Jadi saya sarankan untuk penanya agar lebih banyak membaca Al-Qur'an lewat mushaf daripada lewat aplikasi.
Nah, lewat aplikasi atau PDF dari smartphone atau handphone itu dalam kondisi-kondisi di mana kita tidak menemukan mushaf. Ya, apalagi kalau kita lihat di handphone kita ini banyak aplikasi macam-macam. Sehingga aplikasi mushaf itu berjejer dengan aplikasi-aplikasi lain yang sebetulnya tidak boleh disenandingkan ya. Kurang layak untuk dijejerkan ya. Bisa didekatkan. Tapi ya, inilah zamannya, maka kita sikapi dengan baik, dengan positif. Jazakumullah khairan. Kemudian, alhamdulillah kita sudah ngobrol berapa menit ini Mas Seto di YouTube-nya 10 menit ya. Saya ketika buat video panjang-panjang, banyak yang protes, Habib kalau bisa jangan terlampau panjang, tapi yang sering gitu. Pendek-pendek tapi yang sering. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang lain, saya buka dulu. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, ini pagi Bib ya, ini udah sore. Ini pertanyaan masuk tadi pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya mau usaha mandiri tapi saya ragu. Mau buka usaha depan rumah takut tidak berkembang. Apa yang harus saya lakukan, Bib? Nah, selain pertanyaan di atas, mohon doakan saya selamat dunia akhirat. Amin. Amin, insyaallah semuanya selamat dunia akhirat. Mau buka usaha depan rumah, pengen mandiri, tapi takut tidak berkembang usahanya. Ya, ikhwani rahimakumullah, jangan pernah melangkah dengan pesimis. Jangan pernah melangkah dengan su'dzon, prasangka buruk. Jangan pernah melangkah dengan pikiran yang negatif. Tapi melangkahlah dengan pikiran yang positif, melangkahlah dengan semangat yang besar, melangkahlah dengan bismillah, ya, membawa nama Allah yang maha bisa, maha kuasa, maha kaya, maha baik, maha mengerti, maha menyayangi, maha dermawan, dan maha yang luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah melihat Allah itu maha segala-galanya, dan niatan kita baik, kita pengen bisa usaha mandiri, sehingga kita bisa punya waktu yang insya Allah lebih barokah, ya, kemudian lebih manfaat, maka jangan takut. Mulai saja bismillah. Buka usaha depan rumahnya, dekat sama rumah ya, dekat sama rumah, dekat sama keluarga. Kalau emang tempatnya ada, ya mulai dari situ. Nah, masalah berkembang nggak berkembang diurus belakangan. Tapi jalan dulu bismillah, kemudian mulai promosikan, sampaikan ke kerabat, sahabat, teman, handetolan, ya kepada masyarakat. Kalau kita punya usaha ini, maka insya Allah kalau niatnya baik, kemudian prasangkanya juga baik, usahanya juga baik, ya insya Allah nanti Allah akan memberikan rezeki. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk saudaraku yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jangan takut untuk memulai usaha yang halal ya. Jangan takut. Makasih. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya gimana sih cara agar iman kita tidak mudah down ya, di saat kita sudah mulai mendekat kepada Allah dengan banyak memperbanyak sholawat dan yasin, dengan mengharapkan ridho agar semua hajat kita dapat tercapai. Ya, ini bagaimana caranya ya agar iman tidak mudah turun. Cara agar iman tidak mudah turun, dinaikkan. Ya, kalau dinaikkan terus tidak akan turun. Al-iman yazid wa yanqus, yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu pasang dan surut, pasang dengan taat, naik dengan taat, kemudian turun dengan maksiat. Nah, biar imannya naik terus, ya maksiatnya ditinggalkan. Ya, kemudian taatnya ditambah. Gimana caranya biar tetap bersemangat dalam taat, semangat baca yasin tadi mungkin ya, dan seterusnya? Cari teman. Ya, cari teman yang baik. Teman yang baik itu akan membuat kita tambah iman. Seorang sahabat berkata pada sahabat yang lain ketika sahabat itu akan duduk, ya memanggil kawan-kawannya, ta'al nu'min ta'al, kemari. Ya, kita beriman sesaat. Ya, kita beriman sesaat. Maksudnya
Kita duduk saat yang bisa nambah iman. Duduk bersama kawan-kawan yang mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala, duduk berzikir, duduk cari ilmu, ya duduk baca Al-Qur'an, duduk melakukan kebaikan. Nah, semua kebaikan yang baik-baik tadi itu akan membuat kita menjadi semakin bersemangat, ya menjadi semakin kuat karena ia menjadi cahaya. Nah, yang membuat kita jadi malas, menjadi lemah, menjadi lesu adalah kemaksiatan. Baik kemaksiatan yang kita sadari maupun kemaksiatan yang tidak sadari. Seperti kesombongan yang dibiarkan dalam hati. Itu kemaksiatan yang sering tidak disadari. Sehingga imannya turun, merosot, anjlok. Nah, tapi kalau tawadhu, merendahkan diri, itu menjadi ketaatan yang akan membuat seseorang semakin bersemangat untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah itu. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum Habib, saya ingin bertanya, adakah suatu amalan untuk kami agar bisa tetap istiqomah di akhir zaman ini, Bib? Dan saya minta doa sama Habib, semoga niat saya untuk tahun ini dan tahun depan semoga dikabulkan Allah Ta'ala. Amin. Semua niat yang baik insya Allah kabul dan diberikan jalan-jalan untuk tercapai niat saya itu, Bib. Amin. Salah satunya saya ingin menikah insya Allah. Amin. Dan saya juga pengen ketemu Habib secara langsung. Amin. Insya Allah semua terlaksana dengan indah, tanpa sampai tanpa masalah. Caranya agar biasa istiqomah di akhir zaman, tentunya istiqomah dalam kebaikan. Kalau kita belajar ya, belajar biar istiqomah, itu tidak ada yang lebih hebat dari kita berteman dengan orang-orang yang istiqomah. Ya, berteman dengan orang-orang yang semangat ibadah, berteman dengan orang-orang yang semangat berbuat kebaikan. Jadi pengaruh teman yang baik itu luar biasa, bisa membuat kita istiqomah ya dalam ketaatan, dalam kebaikan. Kalau kita nggak ketemu teman yang baik, cari bacaan yang baik, buku yang baik, kisah orang-orang soleh, ya kisah orang-orang sebelum kita yang menginspirasi kita untuk terus beribadah. Karena kisahnya orang-orang soleh itu adalah bala tentara Allah yang menguatkan ruh kita untuk selalu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara cari teman yang baik, kalau nggak ketemu teman yang baik, cari teman duduk yang baik, yaitu buku yang baik. Ya, kisah-kisahnya orang-orang soleh, kisah-kisah para wali, ya, kisah-kisah kehidupan orang-orang sebelum kita yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, itu akan menjadi jalan yang sangat kuat bagi kita dalam mempertahankan istiqomah dalam taat. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita bertemu kembali dengan surat sahabat HNA di episode-episode yang akan datang. Bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan kirim ke pesan WhatsApp di nomor yang tertera di layar monitor nih ya. Nomor yang tertera di layar monitor hanya via WA, tidak telepon, hanya WhatsApp. Kirimkan pertanyaan terbaik Anda yang manfaat untuk orang banyak yang Anda alami dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah bisa kami bacakan dan kami jawab, dan mudah-mudahan barokah. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu dalam episode selanjutnya. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.